Halo Sobat Kabar Tuh, ketemu lagi dengan gue Rio Fajar. Kita kali ini udah janjian nih, kalau kemarin dapat intipan sedikit, pas banget. Kebetulan habis naruh mobil buat servis, terus ketemu Hyundai Staria. Nah sekarang setelah kita minta izin, kita langsung aja cek mobilnya secara lebih detail kayak seperti apa. Kemarin baru dapat sepintas lah, dalam-dalamnya kayak gimana, luarnya kayak gimana, udah ketahuan kan. Nah sekarang kita mau coba review lebih dalam lagi. Udah dapat kuncinya nih. Nah, oh iya, varian yang dijual di sini adalah varian 7-seater signature, jadi dia varian paling mahal. Salah satu kelebihan yang dia tawarin adalah betapa canggih dan banyaknya fitur yang ada di Hyundai Staria. Makanya harganya jadi lumayan nih, walaupun sebenarnya nggak overpriced kalau menurut kita ya. Nah, kecanggihan awal adalah remote-nya. Jadi dia bisa remote engine start, dan dari remote-nya kita bisa buka semua pintu belakang, termasuk bagasi, karena bagasinya juga ada power tailgate. Kita coba ya, kita pencet. Nah, jendela depan kebuka, pintu kiri kanan yang belakang kebuka, termasuk pintu bagasinya juga kebuka. Kita tutup lagi. Kalau tadi kita bisa buka semua pintu dan semua jendela, sekarang kita mau nyalain mesinnya. Kita pencet tombol yang paling bawah, kita tunggu. Nah, kita udah di luar. Tampilan Staria ini emang bener-bener futuristis. Mungkin akan susah diterima bagi sebagian masyarakat Indonesia, tapi buat kita di Kabaroto, tampilannya sih benar-benar canggih ya. Dan nggak cuma tampilan tentunya, karena dia juga menawarkan berbagai macam fitur yang berlimpah banget dan memanjakan penumpangnya. Kita lihat di luar nih, semua lampu udah full LED. Jadi, nah ini tapi dia lampu juga hanya sebagai DRL. Nah, jadi biasanya kan kalau DRL di mobil-mobil lain tuh dia ada di lampu utama. Nah, ini dia DRL-nya memanjang dari kanan sampai ke kiri, dia DRL semuanya. Plus dia ada kamera yang kelihatan banget nih di sini. Jadi kameranya itu dia gabung ke kamera 360. Jadi ada 4 kamera, depan, samping, spion kiri kanan, dan di belakang. Nah, lampunya dia ada di bawah sini. Emang buat sebagian orang mungkin akan sedikit riskan ya, karena kalau senggolan atau tabrakan nih pasti jadi kayak benda pertama yang kayak kesentuh nih, bakal kebaret duluan. Tapi lampunya dia udah canggih. Nah, di dalam jadi di bagian atasnya dia lampu sen. Nah, ini lampu utamanya, termasuk lampu jauhnya dia ada LED semua, termasuk lampu kabut dalam cluster ini. Plus dia udah ada sensor parkir. Parkirnya ada 4 di depan, bumper, sama di belakang. Kita pindah ke samping. Terus kalau tadi di grill dia kan ada aksen bronze-nya. Nah, aksen bronze-nya masih lanjut di spion. Nah, di spion dia ada lampu sennya, termasuk yang ini nih, kamera 360-nya itu ada di sini. Gitu. Nah, kalau kita ke bawah sedikit, si Staria ini dia pakai pelek profilnya lumayan gede. Jadi peleknya udah pakai 18 inci. Desainnya udah two-tone, jadi ada 2 warna, ada warna silver dengan aksen bronze-nya juga. Plus pakai ban ukuran 235/55 ring 18. Bannya dia pakai Kumho Protran, jadi ukurannya 235/55/18. Makanya buat handling sih harusnya akan jadi jauh lebih stabil dan lebih enak, termasuk untuk pempukannya, karena dia profilnya masih agak tebel, profil 55. Yuk kita pindah ke belakang. Nah, ini nih di belakang nih. Kalau di video pertama kan kita cuma bisa ngeliat polosannya, tapi sekarang gue udah nyalain. Nah, kita lihat nih, kacanya begitu gede. Dia pinter banget naruh wipernya di atas, makanya supaya tampilannya kayak lebih bersih gitu. Itu yang bikin gue suka, jadi kayak minimalis banget. Di bawahnya ada plat nomor. Nah, ini buat sebenarnya ya, kalau mau lebih bikin minimalis, dia bisa taruh nih untuk bukaan pintu bagasinya mungkin di balik ini nih, tulisan Staria ini. Jadi tampilan belakang bisa lebih clean lagi. Nah, udah ada sensor parkir. Yang keren itu balik lagi sama kayak seperti di depan. Di belakang lampu semua udah full LED, tapi atas masih mati, jadi dia kosongan. Nah,
Di sini ada lampu kota, ada lampu rem juga. Lampu sennya dia udah matrix LED, jadi dia walaupun kecil tapi dia, nah dia sebenarnya posisinya jalan dari kiri ke kanan gitu, termasuk untuk di sen kirinya. Oke, sekarang mari kita explore dalemannya. Kita udah nyampe di dalam kabinnya Hyundai Staria. Karena dia pakai remote engine start, jadi enaknya gini, begitu masuk kabin udah dingin, AC udah nyala, mesin udah nyala, tapi tenang, mobil masih terkunci. Makanya kalau kita mau masuk kabinnya, kita tetap harus buka unlocknya, atau ya sebenarnya dia udah cukup pencet tombol kecil yang ada di handle pintunya, baru dia akan terbuka, karena sebenarnya pintunya masih terkunci. Baru kalau mau jalan kita pencet lagi tombol start stopnya. Nah, begitu kita pencet tombol start stop, mobilnya baru akan mengenali, oh ini pemilik mobilnya udah ada di dalam mobil nih, karena kan kita udah bawa kunci bisa kita taruh. Jadi mesin udah nyala, AC udah nyala, kabin udah dingin, kita explore nih dalamnya nih. Posisi duduk masih sama seperti video pertama. Staria ini kelebihannya adalah leganya bener-bener nggak kira-kira, jadi lebar banget karena dia lebarnya 1,9 meter. Jadi di dalam tuh bayangin aja kayak konsol tengahnya ini jedanya jauh banget. Jadi buat orang yang mau kalau misalnya dia pasangan muda gitu mau pacaran, pasti jaraknya jadi jauh ya kan? Tapi enaknya adalah ruang kaki kita lapang banget dan canggih banget fiturnya. Jadi ini kita lihat di setir udah ada tombol multifungsi. Jadi sisi kiri untuk infotainment, untuk audio, sisi kanannya ini untuk MID-nya, jadi kita bisa lihat ada apa aja yang akan ditampilin oleh MID. Canggihnya adalah semua layar yang ada di sini udah full digital, jadi speedometer udah nggak ada lagi analog, jadi semuanya ini dia pakai layar digital tampilannya, makanya bisa pindah-pindah dari RPM. Kita bisa lihat ada menu apa aja yang bisa kita atur, mulai dari klasternya, dari lampunya, dari pintu, kayak gitu, termasuk tampilannya seperti apa. Dan yang paling berlimpah adalah storage-nya seperti di video pertama. Jadi di sini kita udah ada laci nih di depan, termasuk di tengah dia ada laci lagi, dan di kiri udah pasti ada laci. Di kanan di trim pintu ini ada storage penyimpanan, jadi kita bisa naruh mungkin yang dekat-dekat seperti e-money bisa kita taruh sini biar gampang kalau misalnya kita lewat tol. Termasuk di tengah dia ada tempat penyimpanan. Nah, konsol tengah ini dia ada wireless chargingnya, jadi ada key charging. Jadi kalau misalnya kita ada smartphone yang support dengan wireless charging, kita bisa taruh di sini, dia akan langsung ngecharge dengan sendirinya. Dan di bawah masih ada soket 12 volt dan soket USB. Nah, key charging ini nanti gabung sama di head unitnya dia pakai layar 10,25 inci. Koneksinya lengkap, bisa Android Auto, Apple CarPlay, jadi untuk ke smartphone dia lengkap, termasuk ada navigasinya. Nanti ini ada radio, ada media, terus ada WiFi. Fitur safety lain yang amat sangat ditonjolkan adalah, balik lagi, karena dia sebagai MPV yang super gede, tentu nggak sembarang pengemudi mungkin terbiasa. Jadi makanya dia pasang kamera 360. Nah, kamera 360, jadi kalau kita misalnya masuk ke posisi mundur, nah di monitor dia kelihatan nih, mulai dari dia ada 4 kamera, dari depan, di belakang, termasuk dari samping. Di kaca spion itu ada kameranya. Nah, kita bisa lihat view sekitarnya. Nah, kalau kita parkir, jadi akan jadi lebih aman. Bahkan lebih canggihnya lagi, nah, kalau misalnya kita di posisi berkendara dan kita nyalain lampu sen, kita mau pindah jalur, nah tampilan speedometernya dia akan melihat posisi kiri. Jadi dari kamera yang di spion kiri dia akan kelihatan sisi kiri itu ada apa aja. Termasuk kalau kita sen kanan, nah dia akan ngelihat tuh di sisi kanan ada halangan apa aja. Jadi ini meminimalisir blind spot gitu. Makanya dia akan jadi jauh lebih aman. Dan AC-nya walaupun belum dual zone, jadi hanya ada pengaturan satu suhu, tapi untuk semua posisinya dia lengkap. Jadi kita bisa atur arah semburannya lewat ini untuk arah kepala, atau bisa untuk ke kaki, ataupun bisa ke kaca.
Nah, kelebihan lain adalah yang jarang dimiliki, ada pemanas ataupun dia kipas untuk di jok. Jadi joknya ini, nah ini kita nyalain kipasnya untuk ventilasi. Nah, berasa tuh di bagian punggung sini, termasuk di bagian dudukannya, itu ada angin yang dihembuskan oleh kipasnya. Kalau pemanas nggak usah, karena sekarang lagi panas banget siang-siang gitu. Nah, ini jok dengan ventilasi, kipas ventilasinya ini canggih banget lah, bikin nyaman pasti untuk kita jalan jauh. Setir dia udah teleskopik dengan tilt steering juga. Nah, ini kita bisa atur. Posisi duduk juga lengkap banget, jok udah elektrik. Nah, kita bisa atur maju mundur, tinggi rendah, dan enaknya ya karena mobilnya gede, jadi disediain armrest. Nah, ini armrestnya bisa kita atur juga nih tingginya gitu. Safety belt lengkap. Nanti baru abis ini kita, sebelum pindah ke belakang, nah di atas ini ada sunroof 2. Jadi di depan dia ada sunroof, di belakang tapi sepertinya hanya moonroof. Jadi nah semua pengaturannya dari sini, dari tengah. Nah, kita buka. Nah, ini sunroof terbuka yang depan. Kalau yang sisi kanan kita buka, dia hanya ngebuka hordennya yang moonroof di penumpang baris keduanya gitu. Kita tutup lagi biar nggak terlalu panas. Oke, jadi untuk keluarga kecil ataupun keluarga gede yang mau jalan-jalan sama keluarga, nah banyak banget fasilitasnya. Kita bisa lihat ke awan, bisa lihat ke langit. Mari kita cobain duduk di belakang. Yuk kita pindah. Nah, enak banget. Buka tutup pintunya bisa dari handle-nya sini, ataupun ada tombol di sini. Kita tinggal pencet, pintu tertutup. Pengaturan AC, suhu ada di sebelah sini. Ini untuk pengaturan kipasnya di sebelah kiri. Kita mau sekencang apa, untuk suhunya kita bisa atur di sisi kanannya. Nah, semua penumpang dapat kipas ventilasi yang ada di plafon ini. Jadi kita nggak akan kegerahan lah, karena semua penumpang dapat data yang sama. Fitur yang diunggulin Staria adalah mereka mengklaim semuanya full elektrik. Jadi mulai dari pintu kan tadi, pintu slidingnya ini dia udah elektrik, termasuk joknya udah elektrik juga. Nah, kita bisa atur dari sini tuh, sampai footrestnya aja dia elektrik. Nah, inilah kelebihannya. Bayangin dengan ruang kabin yang selega ini, kita udah nggak usah ngomongin legroom lagi, karena legroomnya tuh panjang banget ke depan, dia masih lega banget. Headroom juga apalagi, dia masih jauh banget ke belakang. Pengaturannya elektrik, semuanya jadi full nyaman, dan masih disediakan pemanas dengan heater. Jadi nah ini kita kalau mau pemanas, kita tinggal nyalain tombol yang depan. Tapi karena ini masih siang, jadi kita nggak usah nyalain pemanas. Ataupun ventilasi. Nah, ini kipas nih, kipas supaya sama seperti jok depan. Jadi di sini, nah kalau sobat Kabaroto nanti berhasil kebeli, nah dia ada aliran angin nih di bagian dudukan joknya dengan di bagian sandaran punggungnya. Masih disediakan armrest, bahkan armrestnya kiri kanan. Nah, jadi ini tangan kanan dan tangan kiri semuanya dapat tertopang dengan sempurna. Kalau mau jalan jauh terus kita mau ngapain? Kalau lagi gabut, selain kita udah dengerin audionya, kita tidur aja yuk. Caranya kita pencet satu tombol ini. Bentar ya. Nah. Oke, sekarang tinggal footrestnya. Nah, enak. Udah, kita tiduran aja. Ini kepala tertopang dengan sempurna karena dia juga ada sandarannya di kiri kanannya. Terus juga tangan tertopang karena dia ada armrest kiri dan kanan, jadi nggak repot-repot lagi. Karena biasanya kalau di MPV lain tuh armrest yang dekat pintunya dia nggak ada, jadi armrestnya di satu sisi. Nah, ini dia ada armrest kiri kanan, jadi enak. Tangan tertopang. Mesti kita balik lagi.
Nah, kita cukup pencet sekali, dia balik ke posisi awal. Jadi posisi duduk normal. Nah, kelebihan lain adalah kalau kalian mau butuh privacy, kita tutup. Di bawah ada penguncinya. Nah, hordennya emang udah didesain khusus. Hordennya ini akan bikin kabin Staria itu lebih privasi. Habis itu fasilitas lain sama seperti MPV Hyundai kebanyakan adalah storage masih berlimpah. Seperti udah di video awal juga dikasih tahu, di trim pintunya masih ada ruang penyimpanan, ada cup holder, termasuk ada laci juga untuk nyimpen mungkin majalah atau bacaan. Dan kalau sebagai bos ataupun sebagai majikan, biasanya kan kalau duduk di tengah, walaupun dengan ruang kaki yang segede gini, kalau untuk bangku yang sisi kiri, jadi untuk penumpang sisi kiri, kita masih bisa minta extra legroom lagi. Caranya di bagian samping bangku ini kita bisa pencet. Nah, udah. Kita kebayangnya kalau misalnya kita bawa anak kecil, ini digaransi nih, apalagi kalau misalnya anak masih SD gitu, dia pasti bakalan lari-larian di dalam Staria 7-seater ini. Sekarang kita cobain duduk di belakang. Oke, duduk di belakang masih sama, fasilitasnya masih berlimpah. Ini ada soket USB di sisi kanan ataupun di sisi kirinya juga. Jadi kalau mau ngecas smartphone ataupun bahkan iPad itu bisa. Kita taruh di cup holder, disediain 2, jadi untuk 2 botol di sisi trimnya, termasuk untuk naruh misalnya smartphone-nya. Jadi ada sedikit storage di kotaknya sini. Nah, kita bisa taruh, lalu smartphone-nya kita charge. Nah, ini juga termasuk fitur yang jarang ada, horden untuk di bangku baris ketiganya. Jadi udah disediain horden. Jadi privasi mulai dari penumpang di tengah sampai penumpang di belakang, semuanya akan dapat jatah yang sama gitu. Kelegaannya, nah Sobat Kabarto juga masih bisa lihat di video pertama, ini bangku bisa diatur nih maju mundurnya. Jadi walaupun dia ruang kakinya berlimpah, nah kalau kita mundur di posisi paling belakang, wah ini sih bener-bener Kabarto selama ini ngetes mobil kayaknya baru sekali ini ngerasain ada legroom untuk bangku baris ketiga yang sedemikian lega dan lapangnya. Jadi kaki ini sama sekali nggak mentok, bahkan masih bisa selonjoran nih. Dengan posisi bangku baris kedua tadi di posisi paling idealnya gue dengan tinggi 172 cm, bobot 80 kg, nah itu masih berasa lega banget. Jadi ini bisa untuk 3 penumpang. Dan semuanya dapat jatah safety belt 3 titik. Nah, ini safety belt 3 titik. Jadi mulai dari bangku depan, bangku kedua sama bangku baris ketiga, tiga-tiganya dapat safety belt 3 titik. Aman dan terjamin. Nah, jadi fiturnya udah banyak banget kan? Udah dari cup holder, dari storage, termasuk horden, safety belt. Jadi semua fitur safety-nya dia berlimpah banget. Nanti review lengkapnya akan ada, kita pinjem unitnya untuk test drive. Nantikan video lebih lengkap, kita akan menguji bagaimana performa mesinnya, bagaimana kenyamanannya, termasuk bagaimana semua fitur yang ditawarkan ketika nanti terpakai di kondisi jalan sehari-hari. Nah, jangan lupa like dan subscribe dan komen kalau misalnya kalian ada mau tahu info apapun tentang di Hyundai Staria terbaru atau mungkin di mobil lain, komen aja di bawah. Nanti kita akan coba review dan kita akan coba jelasin apa aja yang akan bisa jadi kelebihan dari MPV terbaru Hyundai ini. Oke? Jangan lupa nantikan di video selanjutnya. Bye bye.